Shalom. Shalom. Masih kurang semangat ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Tuhan kembali mempertemukan kita untuk memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Hari ini adalah minggu ke-6 Paskah dengan tema keselamatan untuk semua bangsa. Dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta James Damani. Kepada Bapak kami ucapkan selamat melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siap untuk memuji Tuhan? Siap. Ya, kita bersyukur kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita menyiapkan handphone kita untuk dimatikan agar ibadah kita ini berjalan dengan lancar dan tenang, dan tidak ada gangguan apapun di sepanjang ibadah kita ini. Dan kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan, Tuhan Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kita bersaat teduh. Tanggalkanlah segala beban hati, beban pikiran yang saat ini sedang kita alami. Mari kita menikmati hadirat Tuhan di sepanjang ibadah kita ini, supaya kehadiran kita di tempat ini tidak menjadi sia-sia. Kita tidak menjadi sama ketika kita datang dan ketika kita pulang. Amin. Kita meninggikan Tuhan, kita memuliakan Dia, Kristus yang telah bangkit, yang telah menjadi Raja dan Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Kristus bangkit, soraklah. Mari kita memuliakan Dia, Tuhan Allah kita di tempat yang maha tinggi. Dengan penuh sukacita, dengan segenap hati kita katakan, Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Yang telah mengerjakan keselamatan yang sempurna bagi kita. Dengan segenap hati kita kembali naikkan ayat yang ketiga. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Kuasa kubur menyerah. Haleluya.
Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Dengan sikap rendah hati, mari kita mengambil waktu mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita akui segala kegagalan kita, ketidaktaatan kita, pemberontakan kita di hadapannya. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, yang tidak berkenan akan dosa-dosa kita. Berlututlah di hadapannya. Dia menantikan kita untuk mengakui setiap dosa-dosa kita. Karena bagi kita sudah tersedia pengampunan dosa. Mari kita mengakui dosa-dosa kita secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Penyegaran iman bagi kita, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia akan menyesal karena hukumannya. Kita bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut pengampunan yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita dengan puji-pujian kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Mari kita rasakan kasih Tuhan yang ada dari Bapa, kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku,
Kita akan bermazmur melalui responsoria kita. Saya akan mulai dari ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, demikian seterusnya, dan di ayat yang ke-9 kita bersama-sama. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bernyanyilah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nabiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Kita bersama di hadapan Tuhan. Sebab Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan abad, mari kita mengakui iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Epistel bagi kita terdapat dari 1 Yohanes 5 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah, kita melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat, pengurus, dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua
Dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di Gereja Metodis Indonesia Immanuel Banjarmasin. Bagi yang pertama beribadah, kami undang untuk berdiri. Ya, kami mempersilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, perkenalkan, nama saya Iman Syukurgea. Saya berasal dari Pulau Nias. Sekarang mahasiswa semester 6 di Prodi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Baik, terima kasih. Selamat bergabung. Mari kita berikan tepuk tangan untuk saudara kita yang baru bergabung. Silakan duduk kembali. Jika saudara belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, harapan kami kita dapat beribadah minggu depan dan seterusnya di tempat ini. Dan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera kami menyambut kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bagi kita yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat, dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan CD, serta pemakaman dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor handphone yang tertera di dalam warta kita. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Dari Panitia Kebaktian, pada hari ini Minggu 9 Mei 2021 adalah minggu kedua dalam bulan Mei 2021. Kita akan mempersembahkan persembahan persepuluhan, karena persepuluhan adalah milik Tuhan, seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Kantung persembahan diedarkan 2 kali, 1 kantung untuk kas gereja dan 1 kantung untuk kas pemeliharaan harta benda. Berikutnya, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 9.30 WITA, kita akan beribadah, yaitu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Menghimbau kita semua untuk hadir, dan jika ada jiwa yang baru yang bisa kita ajak, dengan sukacita kita akan menyambutnya. Yang berikutnya, kita mengucap syukur untuk persembahan konsumsi yang dipersembahkan oleh keluarga Bapak Pendeta Erwin Daud. Tuhan Yesus memberkati. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, pada ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus, peneguhan CD akan diberikan kepada pertama Yohanes Gesiler Patinama, kedua Mikael Frederick Tampu Bolon, dan ketiga Gabriela Luna Claudi Tampu Bolon. Dan juga pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 penerimaan anggota jemaat penuh kepada Saudari Beatrix Sihotam dari Gereja Metodis Indonesia Jemaat Ebenezer Batu Opat Pematang Siantar, Resort GMI Batu Opat Distrik 5 Wilayah 1. Dan sebagai catatan bagi kita, bagi jemaat yang belum diterima menjadi anggota jemaat penuh dan rindu menjadi anggota jemaat penuh Gereja Metodis Indonesia, dapat mengisi formulir permohonan dengan menghubungi Ibu Evi. Jemaat yang berulang tahun pada bulan Mei 2021, yang pertama Ibu Ida Riani, Ibu Sufitri Nainggolan, Bapak Umar David Napitubulu, Ibu Saur Krisna Manurung, dan Saudari Melasrina Tambunan. Berikutnya, kelas meeting anak sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 17 WITA via WA online, dan juga kelas meeting dewasa bagi orang tua setiap hari Rabu pukul 19 WITA di gereja. Demikian juga kelas meeting pemuda-pemudi gabungan diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WITA di gereja, dan kelas meeting pemuda-pemudi Nazaret setiap hari Minggu setelah ibadah minggu. Dari seksi sekolah minggu, ibadah anak akan rutin kita adakan setiap hari Minggu paralel dengan ibadah umum. Menghimbau peran serta orang tua membawa anak-anak kita ke gereja untuk bersekolah minggu. Dan dari seksi pemuda-pemudi kembali kami ingatkan untuk persekutuan kategorial setiap hari Sabtu pukul 19 WITA via Zoom. Dan juga setelah ibadah ini kami menghimbau semua pemuda-pemudi untuk bersama-sama mengadakan rapat pembentukan pengurus P3 ini. Diharapkan partisipasi semua pemuda-pemudi kita.
Demikian juga untuk setiap hari pukul 19 WITA kita berdoa bersama-sama untuk topik-topik doa kita. Pokok-pokok doa jemaat, pokok-pokok doa syafaat dan juga bacaan Alkitab dapat kita lihat di dalam warta kita, serta kehadiran dan persembahan minggu lalu ada di dalam warta kita. Demikian juga pelayan dan tata ibadah untuk minggu-minggu berikutnya kita dapat lihat di dalam warta kita. Demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Persembahan pujian akan dipersembahkan oleh Ibu Emma. Kepada Ibu Emma kami persilahkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Haleluya. Ya, dan selanjutnya persembahan pujian dari kaum ibu. Kepada ibu-ibu kami silakan untuk ke depan. Yang sudah latihan kemarin Ibu Anita, Bu Moni, silakan Ibu Iwa.
pujian yang begitu sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mohon maaf untuk warta kita pada bagian terakhir di pelayan dan tata ibadah minggu, tertulis pada Minggu 13 Mei 2021, seharusnya Kamis, pada hari Kamis 13 Mei 2021. Terima kasih. Dan tiba saatnya kita akan menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Tampu Bolon. Sebelumnya mari kita naikkan pujian kita. Maukah engkau bebas dari dosa, karena dalam darahnya ada kuasa. Mari kita pandang kepada salib Kristus, Allah yang sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Dengan penuh kesungguhan hati, dengan segenap jiwa kita katakan, maukah engkau bebas dari dosa? Bapa di surga, siapakah kami yang tidak mungkin mendustakan segala berkat-berkat-Mu kepada kami ya Bapa. Kami boleh berkumpul di sini dalam kondisi kesehatan yang luar biasa. Engkau telah hindarkan kami dari berbagai penyakit, khususnya hingga saat ini bangsa dan negara kami masih bergelut dengan virus corona. Bapa di surga, Bapak Presiden, hingga pembantu-pembantunya, menteri-menteri hingga ke bawah, dan tingkat RT yang begitu kuat dan bersinergi saat ini untuk membasmi dan memusnahkan penyakit yang secara pandemi terjadi di seluruh dunia ya Bapak. Bapak di surga, kuatkan kami dengan butir-butir keringat yang berdampak pada ekonomi kami, pada pekerjaan kami, dan demikian juga pada pendidikan kami. Kami berharap kepadamu ya Bapak untuk tetap kuasa dan darah-Mu senantiasa bersemayam di sanubari kami, sehingga kami boleh menang atas kejahatan
dan atas kuasa dan darah-Mu juga sebagai domba kami terbebas dari berbagai hawa nafsu, sehingga kami seluruhnya boleh menjadi saksi Kristus, saksi bagi kekristenan kami. Tengah-tengah saat ini yang begitu banyak persoalan dan berbagai hambatan hidup di masing-masing keluarga kami. Bapa di surga, terkhusus kami doakan kepada pelayan-pelayan-Mu, Pendeta James, Pendeta Erwin, Ibu Novia, dan juga Pak Jaka, yang begitu kuat dan selalu bersinergi untuk bisa tetap menjaga Rumah Tuhan Gereja Metodis Indonesia Jemaat Immanuel Banjarmasin ini ya Bapak. Kami sangat bersyukur dengan kuasa Roh-Mu tiada henti-hentinya, sehingga kami dapat berkumpul di rumah-Mu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pertambahan jemaat yang luar biasa atas usaha, pekerjaan dan bisnis jemaat, sehingga kami boleh untuk tetap hidup dan boleh mengembangkan diri hanya oleh kuasa dan darah-Mu. Demikian juga anak-anak kami ya Bapak yang sedang bersekolah, sedang kuliah dengan berbagai cara yang saat ini harus menyesuaikan berbagai cara dalam kondisi di tengah-tengah pandemi corona yang luar biasa. Bapak di surga, kalau sebentar lagi saudara-saudara kami akan merayakan Idul Fitri, mampukan kami ya Bapak agar kami dapat saling memahami, dan demikian juga untuk tidak kemana-mana dan tetap di rumah, sehingga boleh memutus ragam penyakit terkhusus corona ini ya Bapak. Bapak di surga, demikian juga usaha-usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh pengurus, kiranya Engkau berkati agar kami dapat dan mampu bertahan di tengah-tengah hal yang luar biasa di kehidupan kami, yang kadangkala kami saat pada titik nadir yang memang putus asa, tetapi Engkau telah kuatkan kami dan kami mampu melaluinya ya Bapak. Bapak di surga, untuk terkhusus bagi mahasiswa-mahasiswa Papua yang saat ini sedang studi, meskipun ragam gejolak terjadi di Papua, tetapi kuatkan untuk mereka bisa menunaikan studinya ya Bapak. Demikian dengan rekan kami Frans, Yohanes, Skubert, Roni, Maya, Yani, Anita, Ayub, dan Manuel, serta berbagai kawan-kawan yang lainnya yang saat ini sedang berstudi dan belum dapat untuk berkumpul di tengah-tengah kami ya Bapak. Bapak di surga, ragam penyakit yang memang saat ini dialami oleh jemaat kami, kiranya Engkau pulihkan agar boleh di dalam kehidupan sehari-hari mereka beraktivitas kembali untuk bersama-sama dengan keluarga, seperti Ibu Lilik, Ibu Maria Angelika, Ibu Sari Oktarina, Nenek Idariani, Pendeta Erwin Daud, Novia Daud, Adik Daniel, Ibu Moni, Ibu Iwa, Bapak Swanto, dan semuanya jemaat yang tidak tersebutkan di dalam doa ini ya Bapak, kiranya Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan agar mampu dan dapat beraktivitas kembali seperti semua sedia kala dan tidak terkurang suatu apapun. Demikian juga ya Bapak, ragam masalah yang terhimpit dalam keluarga, kiranya Engkau juga bisa melakukan pemulihan terhadap Ibu Rita Guat, Ibu Ewet, Yohanes, Saudara Leni, Ibu Lili Sultana, dan demikian juga dengan Bapak Tengki di dalam rumah tangganya Bapak. Bapak di surga, kami juga memohon agar Engkau turunkan kuasa Roh Kudus-Mu agar Ibu Gladys, Bapak Anton boleh di dalam berkeluarga mampu untuk melengkapi kebahagiaan mereka ya Bapak. Demikian juga untuk Ibu Reni, Ibu Sarah, Ibu Moni, Evan Migang, Heru Nataldo, Widi Asmor, Ahai, dan Tensu. Apapun yang menjadi kendala di dalam pekerjaannya, kiranya Engkau berkati ya Bapak, agar mereka mampu di dalam pekerjaannya untuk dapat beraktivitas sehari-hari dalam memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Terkhusus untuk misi anak-anak Kristen di Pegunungan Meratus, pengurus Yayasan Peduli Meratus, dan guru-guru TK, dan khususnya Ibu
Dispordawati dengan yayasan agapenya yang luar biasa, serta anak-anak yang saat ini sedang berjibaku dalam berbagai persoalan dan masalah. Kami yakin dan percaya Engkau berkati, Engkau akan memberikan yang terbaik, dan akhirnya kami akan boleh bersama-sama di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, terkhusus bagi kami jemaat-Mu yang hadir saat ini, pribadi lepas pribadi, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dengan berbagai pujian dan ucapan syukur. Dan demikian juga, jikalau ada di dalam hati dan pikiran kami masing-masing beragam masalah, Engkaulah tempat kami mengadu. Mohon agar Bapa di surga selalu memberkati kami, sehingga kedepannya kami boleh berbahagia bersama-sama dengan keluarga-keluarga. Mampukan dan sempurnakan doa kami ini ya Bapa. Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Mengetahui, dan Engkau sangat-sangat mengerti bagaimana berbagai persoalan dan himpinan hidup kami, tetapi kami selalu mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Segala puji dan hormat kami kepada-Mu ya Bapa. Dalam Yesus Kristus kami telah berserah. Terima kasih. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan ditaburkan ke dalam hati dan pikiran kita. Karena kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan ada terus bersama-sama dengan kita. Amin. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian kita. Kaulah harapanku, Tuhan, yang selalu ada bagi kita di setiap waktu, di setiap musim kehidupan kita. Dengan segenap hati kita, mari kita nyatakan pujian ini. Ku dapat jalani
Engkaulah harapan kami, ya Tuhan yang tertinggi. Tidak ada yang lainnya Tuhan, kecuali Engkau. Itulah sebabnya Tuhan kami bergegas ke rumah-Mu, sebab Engkaulah yang memenuhi segala pengharapan kami yang sempurna. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga jemaat yang menerima, sehingga kami sama-sama diberkati dengan pengharapan yang sama, kuasa yang sama, roh yang sama. Termulia nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Memasuki minggu Paskah yang ke-6, hari ini kita berikan satu nats firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-48. Ya. Jikalau sudah menemukan, katakan amin. Ya. Disebutkan demikian firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas mereka semua yang mendengarkan pemberitaan itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Dengan tema keselamatan untuk semua bangsa. Kita melihat, Bapak Ibu, saudaraku, nats yang kita baca tadi mengisahkan tentang kuasa perkataan dari seseorang manusia biasa, sama seperti kita, tetapi yang kemudian dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Rasul Petrus, di hadapan seseorang yang luar biasa, seorang pejabat militer, pasukan khusus, pasukan Italia. Yang menarik bukan hanya dia, tetapi berserta dengan sanak saudaranya, sekeluarga besar dari perwira Italia tersebut. Berarti orang ini yang bernama Cornelius, Bapak Ibu saudaraku, adalah orang Italia. Sebab belum pernah pasukan Italia itu dipimpin oleh orang-orang lain, kecuali orang Italia. Dan ini adalah tipe pasukan khusus dari legiun khusus Italia. Kita tahu bahwa Italia atau Romawi itu menjajah, menundukkan daerah Timur Tengah termasuk Yerusalem pada waktu itu.
Bukan hanya ditempatkan pasukan-pasukan dari bangsa-bangsa lain, tetapi pasukan Italia ditempatkan di sana sebagai bagian dari kebangsaan atau nasionalisme orang Italia Romawi pada waktu itu di sana yang disebut di tempat Kaisarea. Satu tempat kurang lebih 10 mil dari Yerusalem. Nah, yang menarik Bapak Ibu saudaraku, dalam pertemuan itu Rasul Petrus dengan Cornelius yang adalah perwira tadi bukan diagendakan oleh Romawi, pemerintah Romawi, atau diagendakan oleh gubernur, atau diagendakan oleh siapapun tokoh agama. Tetapi mereka diagendakan bertemu oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Atau dengan kata lain dibimbing oleh Tuhan. Ketika Cornelius itu berdoa seperti kebiasaan orang Yahudi, dan dia sudah menjadi proselit Bapak Ibu, orang Italia yang sudah beragama ikut sembahyang Yahudi. Langka hal-hal yang demikian Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memakai perwira tadi sebagai bagian daripada mewujudkan rencana Tuhan sebelumnya ketika dia menciptakan dunia ini. Lebih spesifik ketika Tuhan membentuk bangsa Israel. Bapak Ibu tahu maksudnya ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, sampai kemudian Abraham mempunyai anak Ishak, dan Ishak mempunyai 2 anak, Esau dan Yakub. Dan Yakub menjadi bapa bangsa Israel, menjadi 12 suku dari anak-anaknya, dari 4 istri. Disebutkan dalam firman Tuhan di perjanjian lama supaya bangsa-bangsa lain beroleh kasih karunia dari Tuhan melalui umat atau bangsa Israel yang dibentuk oleh Tuhan. Tetapi ketika bangsa itu telah menjadi satu bangsa yang besar, mereka tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, mandat Tuhan supaya bangsa-bangsa lain diberkati. Acap kali mereka jatuh bangun dalam penyembahan kepada berhala. Seiring dengan waktu sampai kemudian ada raja-raja. Kemudian kerajaan itu pecah menjadi 2, Israel Utara dan Selatan. Kemudian dibuang beberapa kali sampai 4 kali di pembuangan. Dijanjikan akan diselamatkan, ditebus. Semua nabi-nabi menubuatkan kedatangan pembebas, Mesias. Dan itu nggak bisa digenapi manusia. Sebab esensinya semua manusia telah berdosa. Berarti untuk menjadi manusia yang tidak berdosa tidak ada kata lain. Maka Allah sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia. Itu namanya tidak berdosa. Sebab yang tidak berdosa lah yang bisa menebus yang berdosa. Itulah tuntutan hukum Taurat itu. Yesus Kristus telah menjadi manusia yang sempurna 100%. Dia juga menjadi Allah 100% Bapak Ibu. Maka di mass media sering kita diolok-olok, bukan? Katanya Tuhan kita itu kalian menuhankan manusia. Yang mati memakai kolor di kayu salib katanya. Banyak diolok-olok Bapak Ibu. Tapi selalu semampu saya jawab. Beberapa kali saya jawab, tapi saya gak mau berdebat yang bukan-bukan. Sebab untuk memenangkan orang mengerti jalan kebenaran tidak melulu dimenangkan dengan perdebatan. Mereka tidak mengerti Bapak Ibu saudaraku esensi Tuhan. Kalau Tuhan berarti dia bisa berbuat apa saja kecuali dia berbuat dosa. Tuhan kan tidak bisa beralih status di dalam seperti kita. Tetapi Tuhan bisa menjadi apa saja namanya Tuhan. Maka selalu saya menjawab, yang namanya Tuhan, dia mau menjadi manusia kan? Kenapa tidak mungkin?
Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, pada bagian ini kita diingatkan kembali ke ribuan tahun yang lalu, peristiwa ketika Tuhan membentuk umat Israel, tetapi ternyata mereka gagal melakukan misi Tuhan, dan kemudian oleh janji-janji Tuhan melalui nubuatan-nubuatan nabi-nabi, baik nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil, digenapi. Ketika Tuhan itu sendiri datang menjadi manusia melalui lahir dari perawan Maria, Bapak Ibu Saudara. Dan puncak daripada pemberitaan ini yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada Kornelius adalah karena Tuhan yang menuntun mereka, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga mengingatkan kembali bahwa ternyata Tuhan menginginkan keselamatan kepada banyak orang, pada banyak bangsa. Pada jam 3 petang sesuai dengan jam sembahyang Yahudi, Bapak Ibu Saudaraku, Yahudi itu sembahyang 7 kali sehari, ya. Jam 3 nanti ada jam 7. Jadi saudara kita mengkorting jadi 5. Tetapi kita tidak dibatasi oleh waktu jam sembahyang kita. Karena yang sembahyang itu hati kita, Bapak Ibu. Sambil menyetir juga bisa sembahyang. Sambil mengetik juga bisa sembahyang. Seperti ibu-ibu yang sedang membuat kue, sambil membuat kue juga bisa sembahyang. Ya, sambil memasak. Itulah sebabnya kalau masakan yang diiringi puji-pujian sembahyang enak rasanya, sekalipun bumbunya cuma 3. Cabai, bawang, dan garam. Enak. Karena ada kuasa di balik dari pengolahannya. Coba aja Bapak Ibu, nanti sambil memasak ibu-ibu kan menggoreng, dinyanyi-nyanyikan, sembahyang, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, hari ini masih bisa menggoreng. Banyak orang di luar sana tidak bisa menggoreng, dan seterusnya. Dicicipi, beda rasanya Bapak Ibu. Itulah sebabnya mengajarkan kita hari ini pada bagian amanat teks ini, Bapak Ibu Saudaraku, Kornelius yang sedang berdoa tadi didatangi oleh malaikat Tuhan dan meminta untuk menjemput Rasul Petrus. Kita dapat baca di ayat 1 sampai 23 latar belakang nats kita. Kornelius sedang berdoa karena dia sudah menjadi orang proselit, percaya kepada Tuhan Yahweh dengan tata cara hukum Taurat orang Yahudi, sekalipun dia adalah Italia. Dia bersembahyang jam 3 itu. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, pada jam yang sama Rasul Petrus menerima penglihatan dari Tuhan tentang makanan-makanan dan seterusnya, tentang haram dan tidak haram. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Malaikat Tuhan itu menyampaikan supaya Petrus dijemput oleh Kornelius. Rasul Paulus bersaksi di ayat 34 sampai dengan 43 tentang Yesus Kristus. Rasul Petrus menyaksikan Tuhan Yesus Kristus mulai dari keberadaannya yang adalah Tuhan Allah bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Visi misinya datang ke dunia, pelayanannya dan puncaknya ditangkap, mati, disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan di ayat 43 disebutkan firman Tuhan ini menjelaskan penggenapan dari semua nubuatan nabi-nabi di perjanjian lama. Sebab di sana ditulis, barang siapa percaya kepadanya, Yesus Kristus itu, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh namanya. Inilah yang menjadi amanat khotbah kita pada minggu ini. Keselamatan untuk semua bangsa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, keselamatan yang diartikan dari pengertian orang Ibrani. Sebab di dalam peradaban manusia Bapak Ibu, kita tidak mengerti peradaban sebelumnya ketika belum dicatat firman Tuhan ini. Baik itu tentang mitos, mitologi dari Yunani, Mesir, Tiongkok, dan lain-lain.
Tidak ada yang bisa mengungkapkan tentang penciptaan. Tidak ada yang bisa mengungkapkan tentang manusia. Dari mana dan seperti apa dan siapa yang membentuk manusia. Maka Bapak Ibu saudaraku, menjadi anekdot, bahkan fenomena yang tidak habis-habisnya bagi banyak orang kalau tidak membaca firman Tuhan. Dia tidak pernah akan bertemu yang namanya manusia, dari mana asalnya. Seperti mereka mempersoalkan ayam dan telur. Ada yang berkata dari telur kemudian menjadi ayam. Betul. Tapi ada yang berkata dari ayam kemudian menjadi telur. Betul, sebab dia melihat dari firman Tuhan, Alkitab. Alkitab kan menjelaskan penciptaan di Taman Eden semua sudah dewasa-dewasa. Tidak diciptakan Tuhan di sana Hawa mengandung, tapi sudah menjadi gadis dewasa dan siap untuk menjadi istri pasangan dari Adam. Sudah dewasa. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, keselamatan itu dari rumusan-rumusan yang ada di dalam perjanjian lama. Kata kuncinya adalah masuk surga. Apakah engkau selamat? Kalau orang Ibrani bertemu sesama orang Ibrani, selamatkah engkau saudaraku? Pengertiannya itu adalah masuk surga. Baru kemudian keselamatan-keselamatan yang lain mengalir, mengikuti bagi mereka yang ada di tengah-tengah dunia. Pernah melihat orang Arab bertemu Bapak Ibu, mereka selalu bertanya, apakah engkau selamat? Bukan seperti kita, sudah makan siang kah? Sudah makan kah? Bagaimana kabar? Orang-orang Timur Tengah kalau bertemu selalu berkata, selamat kan? Saya pernah ke Mesir Bapak Ibu. Sampai-sampai orang Mesir yang bisa berbahasa Indonesia juga bertanya begitu ke orang-orang Indonesia yang datang. Selamatkah saudaraku? Lah, kalau nggak selamat kan kita nggak ketemu dalam hati saya. Tapi ternyata itu gaya bahasa orang-orang Mesir. Bagi mereka bertemu itu adalah selamat, artinya masuk surga. Maka mereka akan berkata, Alhamdulillah. Puji Tuhan. Berarti suasana surga itulah yang kemudian mengalir dalam pembicaraan-pembicaraan mereka, Bapak Ibu. Menarik bahwa keselamatan itu adalah masuk surga. Tetapi diperjelas kemudian di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam kitab Wahyu, namanya tercatat dalam buku kehidupan. Yang menarik di sini Bapak Ibu saudaraku, ayat 43 ini, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh namanya. Dengan kata lain Bapak Ibu saudara, selamat yang masuk surga tadi tidak serta-merta terjadi jikalau tidak ada pengampunan dosa. Sebab kita tahu selamat dan di surga itu tidak ada dosa Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berpikir-pikir di surga nanti akan mencuri jambu, akan memindahkan sendal dan seterusnya. Ya. Tidak ada di sana kehidupan jasmani yang demikian. Oleh sebab itu pengampunan dosa oleh namanya Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, oleh karena nama ini kita pernah terkecoh beberapa kali yang lalu, sampai dengan beberapa tahun yang lalu. Satu gerakan mau mengganti nama Yesus di dalam Alkitab, terjemahan LAI tahun 74 yang kita pegang sekarang ini. Ada satu gerakan hendak mengganti setiap bertemu dengan nama Yesus Kristus diganti dengan Yahweh. Yahwistik istilahnya. Bapak Ibu saudaraku, bagi kita bukan persoalan dia menjadi Yahweh atau itu yang kita sebut, karena bagi mereka digantilah nama Yesus itu menjadi nama Keibrani Yebrania, Yeshua HaMashiach. Pernah dengar itu Bapak Ibu? Jadi
Seolah-olah mereka diantar kepada satu pengertian kalau tidak menyebut nama Yesus itu dengan Yeshua HaMashiach, nggak sah, nggak ada kuasa. Pantas saja hidup lu miskin terus, pantas saja masa depanmu gitu terus, pantas saja kau sakit penyakit, pantas saja kau karena belum di dalam Yeshua HaMashiach. Terjadi perdebatan pengajar-pengajar Alkitab. Ada yang berkata ini, ada yang berkata ini, ada yang berkata ini, seminar-seminar. Tapi akhirnya sekitar 5 tahun yang lalu semua bertekuk lutut. Tidak ada yang menerangkan, kembali kepada yang semula. Mau seperti apapun kita panggil nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu, Yahweh Adonai itu, dalam pengertian orang-orang Timur Tengah sana, orang Israel secara khusus, mau kita panggil dia Debatamu Lajari Nabolon, apalagi Bapak Ibu Saudara, Dibata kata orang Karo, dan lain-lain menurut daerah-daerah. Ketika kita fokus itu adalah Yesus Kristus dikuduskan dan dapat dipanggil dengan nama itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, soal percaya ini bukanlah soal percaya yang dikatakan menurut pengertian yang tertera, tetapi menurut pengertian apa yang dikatakan oleh Roh itu. Dimulai dari percaya. Bukan dimulai Bapak Ibu saudaraku dari pahala-pahala perbuatan-perbuatan baik. Bukan dimulai dengan satu tata cara. Kemudian setelah selamat baru seseorang akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu yang benar Bapak Ibu. Pengertiannya adalah percaya kepadanya. Percaya berarti memakai pendekatan hati. Ya. Ada kemarin beberapa hari yang lalu ya di Facebook, di mana itu gitu ya, Borneo, satu postingan tentang Yesus, dan dia menyebut itulah yang kupercayai. Betul Bapak Ibu. Sebab mempercayai itu adalah dengan pendekatan hati. Hati itu adalah jiwa. Kemudian setelah percaya maka rasio, logika bekerja. Bukankah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus tidak hitung-hitung dulu kita ya sebelumnya, untung rugi, apa untungnya, apa ruginya? Enggak. Kita telah memulai percaya kepada Tuhan Yesus dengan pendekatan hati. Hati kita disentuh, ya, jiwa kita ditenangkan, kegundah-gulanaan hidup kita diberikan pengharapan dan keteduhan oleh Roh Tuhan. Hati. Bukankah acap kali Bapak Ibu saudaraku hal yang tidak masuk akal, rasio, logika, bagi orang-orang yang mengandalkan logika ketika kita berdoa, ketika kita mengangkat tangan, ketika kita menaikkan puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Pada waktu saya pernah pelayanan di Kalimantan Barat, kan pada waktu itu tidak terbiasa pelayan-pelayan Tuhan naik pesawat ya, jadi naik kapal. Naik kapal itu sudah sering-sering, kapal cepat, paling jago naik kapal cepat dari Sunda Kelapa ke Pontianak. Kita berangkat jam 10, jam 4 pagi udah nyampe. Tapi acap kali Bapak Ibu saudaraku seperti kapal ini mau terbalik, ngangkat begitu Bapak Ibu. Saya sering memandang orang di sekeliling saya tidur pakai selimut nyenyak, suasana asik, musiknya juga mengalun dengan lembut gitu ya, tertidur. Tapi saya sering tidak tertidur. Saya sering berdoa, Tuhan jangan sampai kapal ini terbalik. Tuhan kasihanilah saya. Pertama saya masih muda Tuhan, belum menikah, masih banyak pelayanan saya ke depan. Kalau Tuhan berkehendak, kasihanilah saya. Selalu saya minta dikasihani terus di kapal itu.
Hingga sampai suatu ketika enggak tahu terhitung berapa kali perjalanan itu, dan perjalanan yang bisa saya ingat itu ada dialog dengan tetangga saya. Dicolek saya. Dek, dari tadi saya lihat nggak tidur. Apa nggak capek berdua terus, katanya. Ternyata dia orang Kristen. Tapi dia perhatikan saya dari masuk ke kapal itu berdua terus. Lalu pagi-pagi itu dia berkata, apa nggak capek? Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang mengandalkan Tuhan, berdoa itu nggak sesuatu yang capek. Itulah kepuasan kita bertemu dengan Bapa kita, pencipta kita. Sebab Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, sebab tanda bagi kita bahwa kita miliknya adalah komunikasi yang intens, harmonis dengan Tuhan. Karena Roh-Nya bekerja dengan kuat dalam diri kita. Mungkin pada waktu itu, kalau orang lain tertidur, sayalah menjadi pendoa untuk sekapal itu. Sehingga ada keselamatan. Dan setiap hari ini, saya pahami perjalanan apapun itu adalah pekerjaan atau penyertaan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu saudaraku, rasio saya tidak bekerja mengurai bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kapal ini. Tapi saya percaya Tuhan menuntun kaptennya, juru mudi, petugas mesin, petugas kompas, sehingga tidak melenceng mampir di Banjarmasin, tapi tetap di Pontianak. Bapak Ibu saudaraku, akal saya tunduk dengan Roh yang bekerja. Demikian juga yang terjadi pada saat pembacaan kita, Bapak Ibu saudaraku, ketika Petrus sedang berkata atau bersaksi. Dikatakan ketika Petrus sedang berkata demikian, yaitu memperkatakan tentang kesaksiannya pada Yesus Kristus. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Lama Bapak Ibu saya renung-renungkan pada bagian ini. Ketika ternyata Petrus yang adalah manusia biasa tadi dipakai Tuhan bertemu dengan Cornelius, dia nggak memulai dengan sesuatu yang luar biasa spektakuler menurut akademik. Saya membaca berulang-ulang ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya banding-bandingkan juga dengan terjemahan lain. Sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Contohnya dikatakan di sana, ketika Yesus Kristus dikatakan pada bagian ini, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan hanya kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, Yesus itu, setelah ia bangkit dari antara semua orang, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua orang nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Apa yang spesial dari pernyataan itu Bapak Ibu? Biasa. Mungkin kita lebih jago berkata-kata dari Petrus ini. Tetapi yang menarik, perkataan yang biasa-biasa ini ternyata dipakai oleh Tuhan, sehingga Roh Kudus turun ke atas semua orang, Cornelius dan semua keluarganya, ditambah dengan yang mengikuti Petrus dari golongan bersunat, disebut berarti orang Yahudi, turun mendengarkan, turun Roh Kudus ketika mereka mendengarkan pemberitaan itu. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Jadi hari ini mengajarkan kita secara sederhana, kalau kita berkata Tuhan,
Saya tidak mampu menginjili, memberitakan kabar kayak A, B, C, D dengan metode ini dan itu. Betul. Tetapi ketika kita menyaksikan Yesus Kristus, maka perhatikan Bapak Ibu, Roh Kudus turun ke atas orang itu. Maka orang itu merespon Bapak Ibu. Dan itulah yang kita baca di ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata-kata, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Tidak disebutkan di sini ke atas semua orang yang menjadi keluarga Cornelius atau semua orang yang ini dan itu, tetapi disebutkan di atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi kalau ada orang mau mendengarkan pemberitaan Yesus Kristus dari kita Bapak Ibu, yakinlah tidak kelihatan mata, Roh Kudus turun ke atas orang itu. Dan nanti bisa kita cek puncaknya, benar nggak dia dipenuhi atau turun ke atasnya. Sebab ternyata pemberitaan firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita pemberitaan tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dan hadir di sana. Maka tatkala seperti Cornelius dan sanak saudara yang sudah mempersiapkan hati untuk mendengar dan menerima kebenaran tentang Yesus Kristus, maka kepada mereka Roh Kudus turun. Demikian juga sebaliknya Bapak Ibu. Ketika tidak memberi hati mendengar pemberitaan tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir di situ, tetapi tidak turun pada orang tersebut. Ini sederhananya Bapak Ibu, ketika kita mengeksplorasi kitab Kisah Para Rasul. Kitab Rasul-Rasul, kitab sejarah gereja mula-mula, atau kisah tentang Roh Kudus bekerja. Nah, tanda Roh Kudus pada seseorang, Bapak Ibu saudaraku, yang telah turun pada orang tersebut, dia memberi diri untuk dibaptis. Maka bisa kita cek, kita beritakan Yesus, segala karyanya kepada seseorang atau beberapa orang, lalu kita bimbing untuk dibaptiskan, banyak orang nggak mau. Berarti Bapak Ibu hatinya belum terbuka di sana. Sebab dikatakan Bapak Ibu di ayat 47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Baptisan air maksudnya. Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Itulah sebabnya Cornelius dan sanak saudaranya itu dibaptis oleh Petrus. Dan kemudian dipertanggungjawabkan pada sidang Yerusalem, konsili yang pertama, konsili gereja yang pertama. Dipertanggungjawabkan bahwa ternyata Allah juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya kita yang tadinya juga adalah umat bangsa lain, kan kita tidak ada hubungan dengan Israel, tetapi di dalam Yesus kita menjadi umat Israel. Sebab oleh karena kita mendapat bagian dalam perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub oleh Yesus Kristus yang adalah Israel sejati. Menegaskan juga kepada kita Bapak Ibu bahwa baptisan adalah tanda dari seseorang sudah menerima Roh Kudus. Bukan sebaliknya, baptisan dilakukan untuk mendapatkan Roh Kudus. Bagaimana caranya agar kita sama seperti Cornelius, Bapak Ibu, seorang Italia bisa menerima keselamatan dan menjadi alat yang dipakai Tuhan, serta dalam menyaksikan, turut di dalam menyaksikan keselamatan kepada semua bangsa. Dari nats ini kita belajar 3 hal. Pertama, Cornelius itu memikirkan secara mendalam Bapak Ibu apa arti hidup yang sesungguhnya, atau nilai hidup tertinggi dan maksimal dalam dirinya sebagai seorang perwira. Sebagai seorang perwira pasukan Italia, kepemilikan Cornelius itu akan kesenangan dunia sudah pasti terjamin. Ya, sama seperti di Indonesia juga, kalau seseorang perwira, ya sedikit lebih terjamin. Makanya berlomba-lomba memasukkan anaknya sekolah perwira, baik akademi militer, akademi polisi, pokoknya mau jadi perwira.
Kalau dari sarjana juga bisa masuk perwira. Bapak Ibu saudaraku, kenapa? Sebab memang benar dari dahulu sampai sekarang ada satu bagian yang menyenangkan di jabatan itu. Bisa menjadi pemimpin tentunya. Dan lain-lain kesenangan. Sebagai seorang perwira pasukan Italia, kepemilikan Cornelius itu terjamin. Dia punya pangkat, punya jabatan, punya uang, punya keluarga. Dia punya kesenangan-kesenangan apapun yang dia mau bisa diwujudkan. Ada pesuruh, ada pembantu. Ketika menjemput Petrus, dia hanya menyuruh serdadu, kau jemput Petrus. Langsung dijemput. Hidup dengan perintah. Tetapi Bapak Ibu, lalu apa yang dia tidak punya? Itulah yang dia cari, yaitu Tuhan. Maka dia bersedia menjadi penganut agama Yahudi. Maka sekalipun dia adalah orang Italia, dia datang kepada sesembahan orang Yahudi, yaitu Yahweh, sehingga dia disebut saleh. Disebutkan dalam firman Tuhan ini, doanya didengar dan dijawab Tuhan. Dia telah mempunyai semuanya Bapak Ibu. Tetapi dalam pergumulan hidupnya ada yang kurang dia rasa. Dan inilah orang yang benar. Orang yang rendah hati. Orang yang tahu apa yang kurang di dalam hidupnya. Saya tidak tahu Bapak Ibu sampai sekarang ada nggak orang yang masih belum mengerti apa yang kurang dalam hidupnya. Dia selalu memikirkan kurang duit. Dia selalu berpikir kurang banyak harta, kurang banyak pendidikan, kurang banyak kesenangan, kurang banyak jalan-jalan. Masih kategori kurang yang demikian. Tapi Cornelius ini, Bapak Ibu saudaraku, dengan pencerahan agama Yahudi yang dianut, dia telah memikirkan ada yang kurang dalam dirinya, yaitu Tuhan itu sendiri. Mengajarkan kita peristiwa ribuan tahun yang lalu itu efektif sampai dengan sekarang. Kata kuncinya, apapun yang kita punya hari ini Bapak Ibu, kalau tidak dikunci dengan Tuhan, itu sama dengan kepunyaan orang lain. Seiring dengan berakhirnya waktu kita, Plato ini menyebut nih, akan berlalu seperti uang. Firman Tuhan juga menyebut seperti itu Bapak Ibu. Itulah sebabnya banyak orang hebat telah berlalu. Ya, siapa yang menciptakan, mendesain, mengerjakan Candi Borobudur, Prambanan, dan keajaiban-keajaiban yang lain itu Bapak Ibu? Nggak tahu tidak. Tapi peninggalannya kelihatan. Jikalau mereka saja tidak percaya Tuhan, meninggalkan sesuatu yang bergema bagi dunia, bagaimana kita Bapak Ibu? Boleh kita tidak arsitektur, boleh kita tidak ekonom, ya Yohanes. Boleh kita tidak bankir, boleh kita tidak ini yang punya pangkat jabatan. Saya boleh tidak jadi kapolsek, tidak apa-apa. Kapolres, tidak apa-apa, nggak jadi. Tapi jangan sampai saya tidak mempunyai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai dalam hidup kita tidak ada Tuhan. Betapa senangnya hidup kita, ya. Maya, apa namanya Maya ini dalam terakhirnya ditulis SPD, nanti MPD. Betapa berkenannya kalau itu ada pada bagian melayani Tuhan. Dia pernah tua loh di Metodis, aktif. Oh, salut. Artinya apa Bapak Ibu saudaraku semuanya? Semua yang kita punya ini, baik lebih, baik kurang, baik apapun yang ada pada kita hari ini, sama seperti Cornelius. Jikalau tidak dipenuhi dengan Tuhan, maka itu menjadi kekurangan. Amin. Kita yang merantau di Kalimantan, kita yang menjadi mahasiswa, ya. Banyak orang menjadi mahasiswa. Seangkatannya Manu bisa 400 orang sekali terima. Tapi yang membedakan Manu dengan mahasiswa yang lain itu apa? Manu menempatkan NIM-nya,
jurusannya, cara belajarnya, ada Tuhan di sana. Amin. Apa yang kita punya hari ini, bikinlah di sana ada Tuhan, menjadi sempurna. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, keselamatan untuk segala bangsa artinya apa Bapak Ibu? Bahwa ketika kita mempraktekkan itu, orang mendengar, melihat, dan menyaksikan melalui hidup kita. Dan hari ini kita juga boleh diingatkan menjelang hari kenaikan Tuhan Yesus. Melalui hidup kita Bapak Ibu, berapa orang yang kita bawa kepada Tuhan. Jangan berpikir karena kelebihan. Dari kekurangan juga banyak orang membawa orang kepada Tuhan. Sebab keselamatan itu yang kedua disebutkan. Bukan hanya keselamatan Kornelius secara pribadi yang diinginkan Tuhan, melainkan keselamatan semua sama keluarganya. Sebab ternyata Tuhan tidak hanya menginginkan keselamatan seseorang secara pribadi, tetapi juga keselamatan komunal, kolektif, keluarganya, dan semuanya melalui pemberitaannya. Dosen saya, Pendeta Paulus Daud itu sering diajak mahasiswa karena dia dikatakan kurang akademis. Karena selalu bercerita dari pengalamannya di kelas. Ketika saya di dalam pelayanan, semua nasihat-nasihat dia saya ingat sekarang yang tidak bernilai akademis itu, sebab itu lahir dari praktek berjemaah. Dia mengatakan begini Bapak Ibu. Jadi ternyata ya orang mengenal diri kita itu ya bukan dari seperti apa mereka lihat dari luar, tapi dari dalam. Orang melihat diri kita sebenarnya bukan dari penampilan luar, tapi dari dalam. Saya lama Bapak Ibu bertahun-tahun menemukan arti kata dari dalam ini. Ternyata dari dalam itu baru saya pahami bahwa ternyata Bapak Ibu dari dalam itu artinya orang yang memikirkan keselamatan sama keluarganya, memikirkan kehidupan mereka, memikirkan satu dengan yang lain. Keluarga ternyata maksudnya. Kan banyak orang sukses dalam pelayanan ya. Pendeta-pendeta terkenal banyak sekali Bapak Ibu, dari A sampai Z. Tapi acap kali muncul ke permukaan, apalagi di era sekarang ini, keadaan-keadaan keluarga besarnya ternyata berantakan. Keadaan rumah tangganya ternyata berantakan. Saya dulu salut sekali dengan pengacara itu, yang terkenal itu ya Bapak Ibu. Tapi ketika diungkap ke mass media atau televisi, malu saya dan saya berdoa, Tuhan tolonglah supaya pulih mereka. Saya doakan supaya pulih, karena dia orang Kristen. Artinya apa Bapak Ibu? Seperti pendapat dosen tadi, dari dalam. Hari ini Bapak Ibu perkuatlah dari dalam. Di keluarga tolong menolong ya. Di keluarga kita saling memperhatikan. Di keluarga kita harus saling membantu. Ada keluarga kita yang di seberang sana, misalnya anak saudara kita sekalipun sudah jauh, karena menurut kakek kita boleh dibantu. Itulah prinsip dari dalam. Sebab ternyata keselamatan itu mengoreksi yang pertama dari dalam Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya menginginkan keselamatan seseorang secara pribadi, melainkan keselamatan semua keluarganya. Kornelius telah mempraktekkan itu. Dia kumpulkan sama saudaranya, baru didatangkan Petrus, diberitakan Injil, diberitakan Yesus Kristus, lalu Roh Kudus turun atas mereka, lalu semua berkata haleluya, dan mereka semua dibaptis. Hari ini Bapak Ibu, mari kita cek, ada enggak keluarga kita yang masih sesat, tanda petik masih haluan yang lain? Ada enggak Bapak Ibu? Kalau masih ada, ini kesempatan bagi kita untuk terus diingatkan, memberitakan kepada mereka. Dan yang ketiga, keselamatan itu adalah berita spesial
yang kita terima dari Tuhan dan berita spesial juga bagi mereka yang sedang menuju maut kematian. Kenapa disebut spesial bagi mereka? Karena dengan berita ini mereka di-stop kepada maut kematian itu. Ayat 45 menjelaskan, yang sudah percaya dikuatkan dan yang belum percaya bersukacita. Orang-orang Yahudi yang bersunat itu bersukacita dengan turunnya Roh Kudus itu. Tetapi juga yang belum percaya dikuatkan sehingga mereka memberi diri dibaptis. Dan keselamatan untuk masuk surga tidak diperjualbelikan. Tidak didapat oleh ganjaran pahala atau perbuatan baik, melainkan oleh anugerahnya semata. Melalui pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Ketika mendengar firman Tuhan Bapak Ibu, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Oleh karena itu beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya, agar banyak orang yang mengalami keselamatan oleh kita menjadi agen bagi mereka. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Di mana firman Tuhan disampaikan Bapak Ibu, di mana saja. Tetapi ingatlah, mulai dari rumah atau keluarga kita sendiri. Saya akan akhiri khotbah ini dengan kutipan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberitakan firman-Nya. Soli Deo Gloria. Amin. Kita berdoa. Kami telah menerima firman-Mu Bapa. Berkati dan tolonglah supaya firman ini hidup, dan kami boleh menjadi alat di tangan-Mu, menjangkau banyak orang sebagai bangsa-bangsa lain di sekitar kami yang belum selamat. Berkati kami semua menjadi agen misi dan utuslah kami menjadi misioner sebagai misi di tangan-Mu, sebagai misionaris ya Tuhan. Tolonglah kami semua Bapa. Kami mengucap syukur karena kebaikan kemurahan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita. Panggilan menjadi murid, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan kita dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Pelayan persembahan kami undang untuk ke depan. Sambil memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita angkat satu pujian hati sebagai hamba. Kepada saudari Stevi kami silakan. Satu datang ke dunia.
mengucap syukur berterima kasih untuk anugerah kesempatan kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau bukan berkekurangan, tetapi Engkau menginginkan kami seperti apa yang telah Engkau demonstrasikan, ikut serta di dalam perluasan Injil Kerajaan Allah, mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan. Itulah sebabnya yang terbaik kami persembahkan kepadamu. Dari semua persembahan kami hari ini Bapa, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan kantung kolekte untuk kas gereja dan juga untuk pemeliharaan harta benda, Tuhan memberkati semua persembahan kami ini. Tuhan jaga pelihara semua kami di dalam pekerjaan dan usaha kami. Mari Tuhan Kau nyata dan menopang di sana. Terima kasih Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara, ada satu tambahan dari warta kita. Pada bulan Mei ini, Bapak Didi Wijaya juga berulang tahun tanggal 15 Mei. Dan kita mengucap syukur buat persembahan konsumsi dari Bapak Ibu. Mari kita berdoa sebelum kita menyantapnya. Bapak di surga, terima kasih buat persembahan konsumsi dari jemaat. Engkau memberkati keluarga Bapak Pendeta Erwin dan Bapak Didi yang menjadi saluran berkat, juga Ibu Emma dan Ibu Monik, agar ini menjadi kebersamaan kami sebagai bagian dari satu keluarga besar GMI yang kami demonstrasikan setelah ibadah. Ajarkanlah kami terus agar demonstrasi persaudaraan sejati ini dapat kami praktekkan di tengah masyarakat, agar banyak orang melihat persekutuan kami metodis yang hidup. Tolonglah Bapa, dan kami mengucap syukur dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut berkat-Mu. Amin. Tuhan memberkati. Seperti biasa, mohon pemuda ya, berkenan untuk menyiapkan meja kita. Dan kami juga informasikan nanti pemuda-pemudi katanya mau berkumpul P3MI di sini, di ruangan ini P3MI ya, setelah atau sambil makan, sebab katanya mau membuat atau membentuk kepengurusan dan juga mempersiapkan pelayanan-pelayanan P3MI. Kita bersyukur bahwa satu persatu seksi-seksi di gereja kita sudah mulai terwujud ya. Tuhan memberkati kita.